Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan RPP saya. Saya ngambil itu nama sekolah MTS 1 Kepahyang, mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, kelas 8 semester 2. Materi pokok itu atletik jalan cepat, alokasi waktu 1 kali 40 menit 1 kali pertemuan. Nama saya Flora Imelda Fauzia, NIM 0606 1182 530016. Dan yang pertama itu ada kompetisi inti. Kompetisi inti yang pertama, menghayati dan menghargai agama yang dianut. Terus yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, dan lain-lain. Dan yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Yang keempat, menyajikan dalam ranah konflik, menggunakan, mengurangi, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pengertian jalan cepat, konsep gerak start, finish, dan lain-lainnya yang bertujuan dengan jalan cepat. Terus ada materi pembelajaran yang pertama itu pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah olahraga atletik yang melibatkan berjalan dengan cepat tanpa melompat, dengan salah satu kaki harus selalu menyentuh tanah. Terus ada teknik dasar. Teknik dasar yang pertama itu sikap badan, terus yang kedua langkah kaki, terus yang ketiga gerak lengan, terus yang keempat irama langkah. Terus ada yang keempat yaitu aturan dasar jalan cepat. Aturan yang pertama itu tidak boleh melayang, selalu ada kaki menyentuh tanah. Terus yang kedua itu kaki tumpu harus lurus saat menyentuh tanah. Terus pelanggaran dapat menyebabkan pelanggaran dapat menyebabkan peringatan atau diskualifikasi. Terus ada aktivitas pembelajaran. Yang pertama, latihan gerak dasar jalan cepat secara individu. Yang kedua, latihan berpasangan untuk teknik. Yang ketiga, praktik jalan cepat jarak pendek 20-50 meter. Yang keempat, permainan sederhana berbasis jalan cepat. Dan ada juga keselamatan jalan cepat. Ada yang pertama, melakukan pemanasan dan pendinginan. Yang kedua, menggunakan pakaian dan sepatu olahraga. Yang ketiga, memperhatikan kondisi lapangan. Terus yang keempat, menghentikan aktivitas jika Anda cedera. Terus metode pembelajaran yang diambil itu ada 4. Yang pertama itu demonstrasi, yang dimana guru memperagakan teknik dasar jalan cepat yang benar, sikap badan, gerak kaki, dan ayunan lengan. Kemudian peserta didik mengamati dan menirukannya. Yang kedua itu tanya jawab, yang dimana guru dan peserta didik melakukan tanya jawab jika memperkuat pemahaman konsep, aturan, dan teknik jalan cepat. Terus ada praktik langsung. Peserta didik mempraktikkan jalan cepat secara individu maupun berkelompok dalam jarak tertentu. Dan yang keempat itu ada penugasan, yang dimana guru menugaskan peserta didik tugasnya sederhana seperti melakukan refleksi, gerakan, atau latihan mandiri jalan cepat dengan teknik yang benar. Dan ada media dan alat pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran. Dan ada gambar, 1 gambar, 2 video, 3 peluit, 4 lembar penilaian. Dan yang kedua itu ada alat, yang dimana alat yang dibutuhkan ada pertama kon, jam tangan, bendera kecil, dan lapangan atletik. Ada sumber pembelajaran. Yang pertama, buku PJOK Kurikulum Merdeka. Yang kedua, modul ajar PJOK Kurikulum Merdeka. Yang ketiga, video pembelajaran. Yang keempat, lingkungan sekolah. Yang kelima, pengalaman gerak siswa. Dan ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah yang pertama itu ada pendahuluan, yang dimana guru memberi salam dan mimpin doa. Yang kedua, apresiasi atau tanya jawab. Yang ketiga, menyampaikan tujuan belajar. Yang keempat, pemanasan. Dan yang keduanya ada inti langkah-langkah pembelajaran. Teknik dasar, posisi badan harus tegak. Terus yang kedua, 1 kaki selalu menyentuh tanah. Dan yang ketiga, lutut kaki depan harus lurus saat menyentuh tanah. Dan ayunan tangan ditekuk 90 derajat.
Terus ada penutupan, yang dimana isinya itu ada pendinginan, refleksi, kesimpulan, doa, dan salam penutup. Ada penilaian hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran yang pertama itu asesmen diagnostik. Tujuannya mengetahui kemampuan awal peserta didik tentang jalan cepat. Terus asesmen formatif. Tujuan mematangkan proses dan perkembangan belajar peserta didik. Dan yang ketiga asesmen sumatif. Tujuannya penilaian pencapaian akhir pembelajaran. Terus kriteria ketercapaian tujuan. Peserta didik dinyatakan tuntas apabila mampu melakukan teknik jalan cepat dengan benar, memahami aturan dasar jalan cepat. Yang terakhir itu ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini ada dua. Yang pertama itu remedial. Peserta didik yang belum tuntas memberikan bimbingan dan latihan ulang teknik jalan cepat. Terus pengayaan. Peserta didik yang sudah tuntas diberi apresiasi jalan cepat yang lebih jauh. Baik, itulah tadi pemaparan PPT dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.